Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Surya Muhammad Nur, dosen Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Komunikasi, Bidang Studi Ilmu Komunikasi, NIDN 03 07 07 85 04, mengampu mata kuliah Komunikasi Politik, kode mata kuliah KOM 302. Video yang saya buat ini dalam rangkaian pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam rangkaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Komunikasi Politik dengan bobot SKS 3 SKS dengan CPL, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Lalu ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ada 5 CPMK yang masing-masing pada CPMK pertama mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dalam komunikasi politik. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui model-model komunikasi politik. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dan merumuskan kembali teori-teori komunikasi dan sosial yang terkait dengan fenomena komunikasi. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami konsep branding dan posisi komunikasi politik. CPMK 5, mahasiswa mampu memahami, membuat, menganalisa, dan mengevaluasi program komunikasi politik. Adapun deskripsi mata kuliah ini, yaitu mahasiswa menjelaskan mengenai gambaran umum proses komunikasi politik dalam kegiatan politik yang berkaitan dengan media dan pemanfaatan media baik secara konvensional maupun media baru. Pada 14 pertemuan mata kuliah ini, objek pertama, topiknya adalah pertemuan pertama, mengapa perlu belajar komunikasi politik. Yang kedua, kajian tentang ruang lingkup komunikasi politik. Pertemuan 3, model komunikasi politik dan teori yang terkait. Pertemuan keempat, komunikator dalam komunikasi politik. Pertemuan kelima, media pemberitaan liputan politik, isu-isu politik, dan institusi politik. Pertemuan 6, bahasa dan pesan politik. Pertemuan 7, melanjutkan pada pertemuan ke-6 dengan topik yang sama, bahasa dan pesan politik. Pertemuan ke-8, evaluasi pembelajaran, yaitu ujian tengah semester. Pertemuan 9, komunikasi politik dan opini politik. Pertemuan 10, branding, image, dan marketing politik. Pertemuan 11, persuasi dan kampanye politik. Pertemuan 12, promosi dan evaluasi komunikasi politik. Pertemuan 13, melakukan kampanye politik. Dalam ini adalah kasus. 4, evaluasi pelajaran politik, evaluasi pembelajaran komunikasi politik yang kita lakukan adalah ujian akhir semester. Dengan referensi yaitu menggunakan buku teori media dan strategi komunikasi politik dan juga menggunakan beberapa referensi lain. Salah satunya adalah Jadi Mulyana komunikasi politik, membedah visi dan gaya komunikasi politik. Adapun penilaiannya dalam perkuliahan mata kuliah komunikasi politik ini ada aktivitas partisipasi politik di mana mahasiswa aktif baik bertanya, menjawab, menyanggah. Ada penilaian yaitu bobot poinnya 10%. Hasil proyek dalam hal ini mereka melakukan studi kasus, lalu mendiskusikan, membuat secara kelompok, lalu dibuat dengan karya ilmiah yaitu berbentuk artikel jurnal. 50% bobot poinnya, UTS 10%, UAS 10%, tugas 10%, dan kuis 10%.
Untuk itu, berikut videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih teman-teman pada mata kuliah komunikasi politik 302 KJ 101. Saya sudah Muhammad Nur. Hari ini kita akan membahas tentang pesan politik. Sebelum saya masuk materi, saya coba akan bahas dulu rencana pembelajaran semester yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama sebenarnya. Nah, sesuai dengan RPS yang kita bahas, materi kita adalah ini ya, able to analyze the language and political message used by political actor in conveying their political message. Jadi pada RPS komunikasi politik sesuai dengan pertemuan ke-6 ya, kita akan bahas pesan politik. Nah, dalam komunikasi politik itu ada pesan yang kita sampaikan seperti yang dalam teorinya Laswell antara komunikan dan komunikator ya. Komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan melalui apa? Nah, dalam ilmu komunikasi juga masuk ke dalam ilmu politik. Nah, dalam komunikasinya adalah pesan itu. Nah, oke, kita bahas nanti. Sedikit adalah pesan politik. Nah, materinya adalah pesan politik. Apa itu pesan politik? Pesan dalam komunikasi adalah isi, konten, yang menentukan pemaknaan khalayak terhadap proses komunikasi itu sendiri. Konten dalam komunikasi menjelaskan pikiran, perasaan, keinginan, dan tujuan yang dirancang oleh sumber informasi, yaitu komunikator. Jadi, apa yang akan disampaikan seorang tokoh politik ya, kepada konstituennya atau kepada publik yang mendukung dia. Nah, pesannya itu adalah pesan politik. Dalam komunikasi politik, kekuatannya adalah konten. Konten adalah kekuatan. Nah, pesan dikelola untuk menciptakan persepsi dan opini publik yang baik sehingga mendukung proses politik yang dilakukan. Jadi seorang aktor politik itu pesannya itu nyampe apa enggak? Ya. Nah, sesuai dalam buku ini ada pesan yang juga disampaikan di sini melalui apa? Melalui media sosial dan melalui pertemuan. Bisa pertemuan apa? Kampanye secara langsung atau melalui media sosial. Gitu ya. Nah, terus dalam peristiwa politik dikonstruksikan menjadi pesan politik, ya, pesan komunikasi politik. Pesan disampaikan menimbulkan efeknya apa? Khalayak suka atau tidak kepada komunikator politik tergantung pesannya. Yang namanya orang kampanye misalkan, yang disampaikan apa? Pesan. Pesannya apa? Ide-ide, ya kan? Gitu. Terus tujuan untuk mendukung, memperkuat dan memperluas kekuasaannya dan mengurangi kekuasaan dan pengaruh orang lain. Maka intinya adalah komunikasi suatu mekanisme yang mampu menimbulkan kekuatan dan kekuasaan. Maka kalau dalam komunikasi, ilmu komunikasi, komunikasi itulah suatu kekuatan. Dalam politik, ini kan pengaruh, ya. Nah, bagaimana seorang aktor politik mempengaruhi khalayak menggunakan pesan dan komunikasinya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Kokas? Mungkin agak di luar konteks. Ya, oke. Silakan. Jadi, seberapa efektif komunikasi politik di tanah air? Seberapa efektif Seberapa efektif komunikasi politik oleh tokoh politik di tanah air? Nah, itu terkait
penguasaan dan bagaimana penyampaian pesan tersebut kepada khalayak. Ada bisa bantu jawab? Pesan politik yang efektif ya. Pesan politik dari tokoh-tokoh yang cukup efektif, terutama yang aktif di media sosial dan dekat dengan isu rakyat. Tokoh seperti Prabowo, Ganjar, dan Anies menyampaikan pesan dengan gaya masing-masing. Prabowo tegas, Ganjar merakyat, Anies naratif. Efektifnya juga terlihat dari seberapa luas pesan itu tersebar, dibicarakan publik, dan mengaruhi persepsi pemilih. Oke, ya, stop. Jadi bagaimana caranya kan? Cara untuk pesan itu mempengaruhi khalayak. Nah, jadi sebagai seorang komunikator politik, maka dia harus tahu pesan apa dalam komunikasi politik itu. Saya ulang lagi bahwa di retorika, bagaimana penguasaan sendiri, ya, secara persuasif. Lalu ada iklan. Nah, ini yang biasa dipakai nih. Contoh kasus tadi KDM. KDM pernah bilang, saya menggunakan YouTube, TikTok, media sosial ini untuk menghemat iklan pemerintah. Masuk juga sebenarnya ini jadi iklan politik. Ketika seorang politikus atau aktor politik atau komunikator politik ini bisa menghemat, ya, yang mengiklankan dirinya, menjual dirinya, atau bisa juga partai politik melalui selebaran, melalui baliho, melalui media sosial, ya kan? Terus propaganda itu maksudnya pesan disetir dan disampaikan terus menerus demi terciptanya opini. Nah, maka ini bisa menjadi pembentukan opini publik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, gimana lihat Kak? Pertanyaan saya nih Pak, apa perbedaan antara pesan politik persuasif sama pesan politik informatif? Ya. Oke, untuk pertanyaan tadi, pesan persuasif contohnya bertujuan membujuk atau mempengaruhi sikap dan perilaku. Contohnya, pilih saya untuk berbahagia. Lalu untuk pesan informatif bertujuan memberikan informasi atau edukasi. Contohnya, pemerintah telah mengalokasikan 10 triliun untuk pendidikan. Pesan persuasif digunakan dalam kampanye, sedangkan pesan informatif umumnya digunakan untuk lembaga, pemerintah atau dalam debat kebijakan. Oke, ya. Jadi pesan itu kan bagaimana kita menyampaikan informasi. Nah, banyak cara, informatif, pesan persuasif. Ya kan? Biasanya rata-rata pesan yang disampaikan itu adalah informatif. Informatif tentang apa? Mungkin program kerjanya ke depan, mungkin bisa jadi juga terhadap dirinya. Ketika saya nanti terpilih, saya akan bla 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 bla. Maka pilihlah saya. Nah, itu pesan. Ya, cukup ya. Nah, kita lanjut. Oke, nah apa bentuk pesan komunikasi politik? Bentuknya ada verbal dan non verbal. Bentuknya bahasa. Kalau bahasa sudah paham ya? Seperti apa? Kalau semiotik, apa semiotik? Mister Douglas, semiotik tentang simbol, tanda. Nah, contohnya apa kalau dalam komunikasi politik? Warna, bisa. Simbol, misalkan Golkar, simbolnya warnanya kuning, simbolnya pohon beringin. Nah, ini ada filosofi bahwa simbol partai itu adalah seperti itu. Apa maknanya? Itu bisa kita bahas. Pragmatis, nah jadi itu verbal. Non verbal, gestur, sentuhan, intonasi suara, gerakan mata, diam, postur tubuh, warna dan seterusnya. Rata-rata komunikator politik
itu menggunakan gestur dan intonasi suara. Ya kan? Nah, contoh kasus misalkan. Contoh kasus Prabowo dulu suaranya keras karena memang kan tentara. Nah, ingin dia menampilkan citra positif kepada publik, akhirnya suaranya agak dirembukan dan tadinya opini masyarakat, opini publik tentang seorang Prabowo yang militeristik menjadi yang humanis. Nah, inilah perbaikan citra. Gitu. Ya. Jadi ada verbal, ada non verbal. Nah, apa fungsinya? Kalau yang non verbal, repetisi, mengulang, substitusi, menggantikan, komplement, melengkapkan, aksentuasi, menegaskan, kontradiksi, pertentangan, pesan verbal dan non verbal. Gitu ya. Nah, teman-teman pasti kita nggak tahu ya yang namanya kita, siapa tahu nanti ada jadi politisi, ya kan? Ini pesan-pesannya harus bisa digemari. Gimana sih caranya menyusun pesan politik? Pada prinsipnya sebenarnya tadi betul, pesan itu adalah menyampaikan informasi. Penyusunan pesan yang bersifat informatif didukung tujuan untuk pada penguasaan dan kesadaran khalayak. Kira-kira publik khalayak paham nggak apa yang disampaikan? Kalau seorang politikus datang ke suatu tempat, pesannya tidak sesuai. Dia datang ke tempat wilayah umum, tapi yang disampaikan tentang pembangunan, ya kan? Terus opini masyarakat di tempat itu apa? Pasti ini saya akan busuk nanti nih, gitu kan? Nah, kira-kira pesannya tersampaikan nggak? Harusnya seorang aktor politikus menyampaikan pesan di daerah umum tadi, yaitu tentang peningkatan kehidupan, gitu kan? Terus atau misalkan memberikan harapan terhadap hidup layak. Kalau dia sampaikan, kami akan melakukan pembangunan, berarti opini masyarakat tempat, tanya saya nanti akan digusur nih. Nah, akhirnya dia citranya menjadi buruk, kan gitu. Maka hati-hati sebagai seorang aktor politik, sebagai komunikator politik, menyampaikan pesan pun juga harus benar dan sesuai tempatnya. Proses lebih banyak bersifat diskusi, penyebaran, sederhana, tidak banyak menggunakan jargon yang kurang populer. Nah, hati-hati, tadi saya bilang, pesan itu tergantung tempat dan apa yang disampaikan. Gitu ya. Bersifat persuasif tujuannya mengubah persepsi, sikap dan pendapat khalayak. Caranya verbal, emosional, reward, motivasi dan humoris. Nah, ini yang menarik nih ya. Sekarang komunikasinya para politikus, ya komunikasi politiknya banyak kan sekarang humor. Dengan adanya media sosial, TikTok dan lain, sekarang banyak humoris. Para bupati sekarang banyak pakai media sosial TikTok. Kita contoh kasus misalkan Kades Poho, dan cuma begitu aja kan akhirnya lucu. Jadi baik pesannya disampaikan. Oh, ini pemimpin yang humoris, tapi tidak menghilangkan wibawannya. Prabowo itu sekarang sudah humoris. Yang tadinya orang mengatakan wah ini presiden nanti akan menjadi militeristik. Padahal ketika dia menggunakan komunikasi politik yang begini, maka dia pakai humoris tanpa menghilangkan wibawanya. Sekarang silakan jawab pertanyaan bagaimana pesan politik
tersampaikan dengan baik. Silakan kerjakan di kertas. Saya kasih waktu sekitar 10 menit atau paling cepat 5 menit dari sekarang. Kertas, Pak. Ya. Jadi jawab secara analisis. Nanti saya ambil 3 orang untuk kita diskusikan secara bersama-sama. Oke. Nah, dari tugas yang sudah teman-teman kerjakan, pertanyaan bagaimana pesan politik disampaikan dengan baik. Saya ambil 3 orang. Coba silakan sampaikan. Bianca. Nah, Bianca mengatakan agar pesan politik tersampaikan dengan baik dan efektif kepada masyarakat, pesan tersebut harus memenuhi beberapa syarat dan menggunakan strategi komunikasi yang tepat. Pesan politik yang baik adalah pesan yang menyentuh isu aktual dan berkaitan dengan kehidupan rakyat. Maksudnya gimana? Maksudnya Kak, biar lebih menstrukturalisasi sistem birokrasi. Jadi lebih baik katakan kami akan membentuk jalur birokrasi yang menguntungkan masyarakat. Oke, siapa dulu buat Bianca? Oke. Itu tema. Gopras. Nah, Gopras. Coba kajian Gopras. Pesan politik yang baik adalah pesan politik yang tersampaikan menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Oke. Kemudian hal yang disinggung dalam pesan politiknya adalah hal-hal yang langsung dirasakan masyarakat. Contohnya kegiatan-kegiatan yang bisa langsung dirasakan itu kayak bansos, kesehatan masyarakat, ya seperti itu. Oke. Ada yang mau dikomentari? Gimana? Betul. Oke, satu lagi. Itu Pak, kadang-kadang Ya, intinya bahwa pesan itu bagaimana tersampaikan. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya. Tugas sudah saya terima. Kasih aplaus buat kita semua. Setelah kita sudah bahas materi tentang pesan politik, nah, konklusi dari saya, penguatan dan penutup, bahwa pesan politik itu adalah kata-kata, kalimat dari seorang aktor politik, ya, komunikator politik, yang disampaikan kepada komunikat. Dalam hal ini adalah khalayak atau konstituen. Sesuai dengan teorinya Laswell, bahwa komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan melalui medianya apa dan efeknya apa. Nah, kekuatan dalam komunikasi, terutama komunikasi politik, adalah pesannya itu. Sesuai dengan materi kita hari ini adalah pesan politik. Cukup ya? Baik, terima kasih. Saya tutup, tapi sebelum saya tutup, kita ada tugas. Ya, kita ada tugas untuk penguatan materi yang nanti teman-teman berkelompok membuat kelompok, membuat makalah berbentuk artikel yang nanti akan saya sampaikan pedomannya, dikumpulkan minggu depan kita akan diskusi bersama-sama. Nah, formatnya seperti apa? Ada pertanyaan? Ya, ya. Jadi untuk penugasannya ini disampaikan minggu lalu dan yang akan disampaikan diskusikan buat minggu
Formatnya seperti ini, ya. Formatnya seperti ini untuk tugas, yaitu berbentuk jurnal. Nah, silakan teman-teman cari pedomannya, yaitu komunikologi. Tapi kan cukup. Terima kasih. Kasih aplaus buat kita semua. Sampai jumpa. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Saya berharap teman-teman memahami apa itu arti pesan politik. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Nilai topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya sampaikan, bahwa dalam video tersebut saya melakukan delivery, yaitu penyampaian materi terkait dengan topik sesuai dengan RPS, yaitu pesan politik, di mana saya menyampaikan materi berdasarkan dengan topik yang sesuai dengan RPS, dan secara kontekstual ada kasus yang kita bahas bersama-sama. Di dalam video tersebut saya juga melakukan interaksi dengan mahasiswa, yaitu umpan balik terkait dengan kondisi terkini terkait dengan pesan politik. Mahasiswa bertanya, lalu temannya menjawab, dan saya memberikan umpan balik untuk penguatan. Selama proses pembelajaran tersebut selesai, saya melakukan asesmen, yaitu adanya tugas di mana teman-teman mahasiswa secara kelompok nantinya mereka membuat suatu tugas proyek sesuai dengan penilaian yang ada di Universitas Esa Unggul. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Bila topik wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.